Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Emily Fitriani, nomor absen 19 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu baca buku buka dunia. A. Batasan dan butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Berdasarkan isinya, buku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan, berisi hasil imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersifat fakta dan disajikan berdasarkan data atau penelitian. 2. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memiliki ciri-ciri antara lain berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imajinasi seseorang, ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Sedangkan buku non-fiksi memiliki ciri-ciri antara lain berisi informasi atau ilmu pengetahuan, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan, ditulis dengan bahasa lugas. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Contoh buku fiksi antara lain novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan naskah drama. Sedangkan contoh buku non-fiksi antara lain biografi, buku pengayaan, dan buku motivasi. Kegiatan membaca buku mempunyai berbagai manfaat. Kegiatan membaca buku dapat menambah pengetahuan, menambah kosakata, dan meningkatkan kualitas memori, dan sebagai sarana hiburan. Selain itu, dapat meningkatkan konsentrasi dan melatih diri agar dapat menulis dengan baik. Buku fiksi dan buku non-fiksi mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun dalam buku fiksi menjadi kerangka dalam penyampaian isi cerita. Sedangkan unsur pembangun dalam buku non-fiksi berisi bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 4. Unsur pembangun buku fiksi. Unsur pembangun buku fiksi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. A. Unsur intrinsik pada buku fiksi. 1. Tema adalah landasan dasar sebuah cerita. Sebuah tema akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. 2. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi dan dapat dibagi menjadi 4, berupa waktu, suasana, tempat, dan lingkungan sosial budaya. 3. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktu, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 4. Penokohan adalah penulisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, sering dijadikan tokoh utama. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. 5. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. 6. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. B. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berbeda di luar cerita. Unsur ekstrinsik buku fiksi ada 3, yakni bahasa, latar belakang, pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. 5. Unsur pembangun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki unsur pembangun berupa bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi prakata, daftar isi, dan pendahuluan. Bagian isi garis besar pembahasan atau penjelasan materi. Bagian penutup terdiri atas simpulan, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. B. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. 1. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Sinopsis juga dikatakan bentuk ringkas karya sastra. Sinopsis berisi intisari cerita atau pokok-pokok isi awal sampai akhir cerita. Berikut langkah-langkah penyusun sinopsis buku fiksi. A. Membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. B. Mencatat bagian-bagian penting dalam buku fiksi. C. Menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat sinopsis buku fiksi sebagai berikut. A. Membaca buku fiksi keseluruhan secara inti. B. Memperhatikan gagasan asli pengarang. C. Memastikan isi sinopsis tidak menyimpang dari isi buku. D. Memperhatikan urutan cerita sinopsis. E. Menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Buku non-fiksi mempunyai pokok-pokok isi buku. Langkah-langkah penyusun ikhtisar buku non-fiksi. A. Membaca bacaan dengan cermat dan teliti. B. Menentukan inti pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat sebagai informasi penting.
C. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan. D. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf terpadu dan layak sebagai intisar bacaan. C. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Informasi dalam bentuk fiksi berhubungan dengan isi cerita, seperti tokoh, latar, konflik, dan pesan-pesan dalam cerita. 1. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Informasi pada buku fiksi dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya, berupa apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. A. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama, jenis, ataupun sifat. B. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. C. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. D. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. E. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. F. Kata tanya bagaimana digunakan untuk akibat suatu tindakan. Adapun cerita menemukan pokok-pokok isi cerita fiksi sebagai berikut. A. Membaca cerita fiksi dengan seksama. B. Mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita fiksi dengan cermat. C. Mencatat pokok-pokok isi cerita fiksi dengan teliti. 2. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku non-fiksi. Buku non-fiksi mengandung informasi penting yang dapat ditemukan pembaca. Berikut langkah yang dapat dilakukan pembaca untuk menemukan informasi penting dalam buku non-fiksi. A. Membaca buku non-fiksi dengan saksama. B. Mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca. C. Mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. D. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. 1. Resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin revider atau recensor yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas, dan mengkritik buku. Struktur resensi. Resensi dibentuk dari beberapa unsur. Unsur pembangun resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh resensi, dan penutup. Langkah-langkah menyusun resensi. Berikut langkah-langkah menyusun resensi buku. Membaca keseluruhan isi buku, mencatat pokok-pokok isi buku, mencari tahu latar belakang penulis atau informasi sesuai isi buku, membuat judul resensi yang menarik, menuliskan identitas buku yang diresensi, membuat pendahuluan yang menarik sebelum masuk isi, menuliskan sinopsis serta penilaian isi buku, menyimpulkan kelayakan buku pada bagian penutup, menyunting resensi yang sudah dibuat. Sekian video dari saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.